Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 140, part 2. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang batu keranjang yang cuma jual tampang, gaya doang, padahal nggak punya uang, bisanya cuma ngutang namun maunya selalu disayang dan digoyang. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah, Mince lanjut ceritanya. Kinanti, Nerissa dan Herman masih berada di kafe Bintang. Kinanti yang kasihan melihat penampilan Nerissa yang acak kadut lalu ambil minuman dan memberikannya ke Nerissa sambil bilang, "Mah diminum dulu tehnya, dari tadi Mama belum minum apa-apa." Nerissa pun mengangguk, mengambil gelas di tangan Kinanti. Dan dengan perlahan lalu meminumnya. Kinanti pun lalu berusaha menenangkan Marisan. "Mama yang sabar ya, kita pasti bakalan temuin Sari." Nerissa mengangguk. Di saat yang sama HP-nya bunyi, ada panggilan dari staf Karina. Nerissa pun lalu terima panggilan dan si staf yang bilang, "Bu Marissa, bos marah besar karena Bu Marissa pergi gitu aja, nggak izin sama dia. Bos minta Bu Marissa balik sekarang, atau bakal kena sanksi." Nerissa kaget dan jadi sewot. "Loh, emangnya kamu nggak bilang saya ada urusan soal anak saya yang hilang? Masa bos nggak pengertian sih?" Si staf yang emang takut dipecat sama Karina lalu jawab, "Gimana ya Bu? Saya sih udah sampein. Tapi mendingan ibu buruan balik sini deh." Nerissa pun jadi makin sewot dan bilang akan langsung balik ke salon. Nerissa lalu mengakhiri panggilan dengan wajah yang makin acak kadut. Kinanti dan Herman pun jadi heran. Herman lalu tanya, "Siapa yang telepon?" Nerissa jawab, "Dari pegawai salon, Mas." Nerissa pun lalu pamit ke Kinanti. "Kinan, Mama harus balik kerja ya. Makasih kamu udah mau kasih tahu Mama soal Sari." Kinanti mengangguk. Nerissa pun berdiri dan mau pergi. Namun Karina tiba-tiba nongol dengan wajah yang sudah tutung, alias sudah marah setengah edan. "Oh, bagus ya. Reunian keluarga di sini." Nerissa, Herman dan Kinanti kaget. Nerissa yang emang sudah gede banget sama Karina lalu tanya, "Ngapain kamu kesini?" Karina yang lagi marah balik tanya, "Saya yang harusnya tanya ngapain Mbak masih ketemuan sama suami saya. Kalau udah mutusin buat pisah, nggak usah don deketin suami saya lagi." Nerissa karuan jadi makin gede sama Karina. Sementara itu Herman dan Kinanti jadi cemas, khawatir Karina dan Marissa berantem dan adu kesaktian di kafe. Herman pun lalu berusaha menenangkan Karina. "Kamu tenang dulu don, ini kita ketemuan di sini karena Kinanti dapat kabar soal Sari." Karina malah makin marah dan langsung nyalahin Kinanti. "Kamu sengaja kan ngelakuin ini? Ini cuma akal-akalan kamu doan kan, supaya kamu itu ketemuin papa sama mama kamu. Kenapa? Kamu pengen mereka bersatu lagi? Iya. Bisa nggak kamu itu nggak usah ikut campur?" "Astagfirullahalazim. Karina, istighfar lu. Jangan mentang-mentang lu udah jadi orang sukses terus seenaknya nyalahin Kinanti. Mau Mince bikin jadi orang miskin lagi lu." Namun Kinanti yang emang nggak ada maksud ikut campur urusan rumah tangga papahnya itu lalu jawab, "Maaf, Tante. Tapi saya di sini karena urusan Sarah aja. Saya nggak ada maksud lain." Karina yang entah sudah kerasukan setan dari mana malah kembali nyalahin Kinanti. "Alah, ngaku aja deh. Kamu sama mama kamu itu sama aja. Heran. Padahal dia bukan mama kandung kamu, ngapain juga kamu belain dia?" Nerissa pun jadi makin gede dan langsung memotong ucapan Karina. "Cukup Karina. Kenapa kamu jadi nyalahin Kinanti? Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu belum punya anak. Nggak tahu rasanya kehilangan anak." Karina yang emang udah kerasukan setan malah ngamuk dan langsung menyerang Marissa sambil bilang, "Jangan jadikan itu alasan buat deketin suami saya lagi.
Herman pun jadi cemas dan buru-buru menahan Karina. Cukup Karina. Kita pulang sekarang. Herman pun lalu menarik Karina sambil kemudian pamit ke Kinanti. Kinan papa pulang dulu ya. Titip mama kamu ya. Kinanti sambil terus menatap heran Karina mengangguk. Sementara itu Herman kembali menarik paksa tangan Karina. Karina yang lagi kerasukan tentu saja meronta guys. Namun setan yang ada di tubuh Herman ternyata lebih tinggi ilmunya dari setan yang merasuki Karina. Akibatnya Karina pun jadi kalah dan terus ketarik sama Herman. Tak lama Herman dan Karina pun sampai di parkiran. Karina yang masih kerasukan lalu menghentakkan tangannya. Herman pun jadi kesal dan langsung menatap geram Karina. Kamu tuh bisa nggak sih jangan cari masalah lagi? Aku kan udah kasih tahu kamu. Namun Karina malah jawab, aku nggak akan semarah ini kalau kamu nggak nemuin Mbak Marissa lagi. Herman pun jadi makin geram dan bilang, aku sama Marissa emang udah cerai. Tapi kita itu masih punya anak. Dan Sarah itu, belum selesai Herman ngomong, Karina buru-buru memotongnya. Cukup mas. Aku bosen denger kamu ngomong gini. Aku tahu kamu dan Mbak Marissa itu punya Sarah. Tapi Sarah itu udah gede. Bisa aja kan Sarah di luaran sana sengaja menghilang biar kalian berdua baikan. Jadi jangan jadikan itu alasan buat kamu dan dia ketemuan terus. Karina lalu mengambil kunci rumah di dalam tasnya dan melemparnya ke Herman. Ini kunci rumah. Aku gak mau pulang lagi ke rumah. Aku udah gak peduli lagi sama semuanya. Herman kaget. Sementara itu Karina yang lagi emosi lalu mau masuk ke mobilnya. Herman pun jadi panik dan langsung gedor-gedor kaca mobil. Karina, tunggu. Kamu mau kemana? Namun Karina yang sudah berada di dalam mobil tidak menghiraukannya. Dan malah memacu mobilnya dengan kecepatan yang super edan. Herman pun makin panik dan langsung ke mobilnya dan bergegas mengejar mobilnya Karina. Kejar-kejaran super edun antara mobil Karina dan mobil Herman pun terjadi. Namun tak lama tiba-tiba ada tukang bakso yang mau menyeberang jalan. Karina yang lagi memacu mobilnya dengan kecepatan yang super edun karuan jadi kaget dan langsung injak rem. Sambil menjerit histeris. Skiit. Mobil Karina pun berhenti ngedadak. Berhentinya sampai ngepot guys. Tukang bakso syok dan jadi oleng mendorong gerobaknya. Alhasil gerobak bakso pun jadi tiguling. Orang-orang di sekitar pun jadi kaget dan ramai-ramai lalu menghampiri si tukang bakso yang statusnya ternyata duda beranak 3. Sementara itu Karina yang masih berada di dalam mobil dan masih syok. Tampak berusaha mengatur nafasnya yang engos-engosan. Maklum guys, telat dikit Karina injak pedal rem. Modar tuh tukang bakso. Kalau modar, maka mau nggak mau Karina harus mendekam di dalam penjara. Lagian lu sih sok-sokan kebut-kebutan segala. Ini kan cuma sinetron. Jadi setir mobilnya santuy aja. Iya kan guys? Sementara itu si tukang bakso yang masih syok dan kini lagi dibantu orang-orang lalu berdiri dengan gerakan yang gemeteran dan menatap sedih gerobak baksonya yang sudah tiguling. Dagangan saya hancur semua. Orang-orang jadi prihatin sekaligus geram sama Karina. Mereka pun lalu menghampiri mobil Karina dan langsung menggedor kaca mobil sambil teriak-teriak meminta Karina mempertanggungjawabkan perbuatannya. Good. Gituin aja bapak-bapak. Biar si Karina tahu rasa. Tapi ingat, jangan ada yang melakukan tindakan anarkis. Karena perbuatan anarkis itu dilarang. Iya kan guys? Sementara itu Kinanti yang diantar sama supirnya lagi anterin Marissa kembali ke salon tempatnya bekerja. Marissa pun lalu menggunakan momen itu untuk mendapatkan simpati Kinanti. Cuy, emang gak punya otak lu Marissa? Udah tahu sekarang hidup lu susah dan cuma Kinanti yang masih peduli sama lu. Malah mau cari untung lu. Mince bikin lebih menderita lagi tau rasa lu. Namun Kinanti yang dasarnya emang baik hati dan gak tegaan malah kasih tisu ke Marissa buat mengusap air matanya sambil bilang, nanti Kinan coba ngomong sama papa ya.
Marissa sambil pura-pura mewek mengangguk dan bilang. Padahal mama sama papa berusaha buat bisa akur biar nanti kalau Sarah pulang dia agak syok Tokia cerai. Tapi, Karin agak bisa ngerti keadaan. Awah gelap. Udah Kinanti, diemin aja emak tirilu itu. Kalau perlu turunin aja di jalan. Biar dia jalan kaki aja ke salon tempatnya bekerja itu. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Karin yang masih berada di dalam mobil jadi ketakutan karena mobilnya sudah dikerubungi sama orang-orang yang menuntutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah bikin gerobak tukang bakso diguling. Namun tak lama mobil Herman yang sedari tadi emang mengejar mobilnya Karin nongol. Herman pun lalu turun dari mobilnya dan langsung berusaha menenangkan orang-orang yang lagi mengerubungi mobilnya Karin. Namun orang-orang yang lagi emosi tidak ada yang menghiraukan ucapan Herman. Salah satunya lalu provokasi orang-orang lainnya untuk pecahin kaca mobil. Herman kaget dan jadi panik. Begitu juga Karin yang masih berada dalam mobil. Tak lama salah satu pemuda yang ada di antara orang-orang itu lalu ambil batu dan mau pecahin kaca mobilnya Marissa. Herman pun jadi makin panik dan langsung menahan si pemuda sambil bilang, "Stop! Stop! Jangan, ini istri saya." Semua orang kaget dan langsung menatap Herman dan Herman menyuruh istrinya turun dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Herman yang tidak ingin Karin sampai dihakimi warga akhirnya bilang, "Saya akan bertanggung jawab, Pak. Tenang aja." Orang-orang pun jadi beralih ngerubungin Herman. "Gitu dong men. Kali-kali tunjukin kalau lu juga punya rasa punya hati. Tunjukin kalau lu bisa ngelindungin istri lu. Iya kan guys?" Sementara itu di tempat lainnya si Keong racun Nita mondar-mandir gelisah di kamarnya sambil bergumam. Abhi udah punya segalanya, ditambah lagi dapat warisan dari Oma. Bahkan sampai ke anak-anaknya juga dapat harta warisan. Enak banget sih jaminan hidup anaknya Abhi nanti. Padahal Reno juga udah nikah, tapi gak dipikirin sama Oma. Si Keong racun pun jadi kesal dan akhirnya berhenti di depan cermin. Tak lama si Keong racun pun kepikiran ide jahat. Sambil lihat wajahnya di cermin, si Keong racun ini bergumam. Kalau aku bisa bikin Kinan gak hamil, pasti semua harta warisan bakal jatuh ke anaknya Reno. HHMM. Emang gak ada kapok-kapoknya lu Anita? Awas aja lu. Berani lu nyentuh Kinanti, apalagi sampai bikin Kinanti keguguran, Mince bakal mengajak seluruh tuan muda lovers buat demo sama bu penulis biar lu diceritain ke sambar geledek, ke bawah banjir sampai ke laut terus tubuh lu yang denok itu jadi makanan ikan buntel. Iya kan? Guys, sementara itu Babang Gondrong yang ada di Hong Kong lagi meeting sama kliennya. Si klien lagi presentasi. Namun Babang Gondrong malah lihatin video-video lucu bayi di HP-nya sambil senyum-senyum tipis. Babang Gondrong pun bergumam. Anak saya pasti cakep banget nanti, iyalah papanya aja ganteng gini. Bibit tunggul. Tak lama si klien yang sudah selesai presentasi mau tanya ke Babang Gondrong. Namun Babang Gondrong malah asik lihatin HP-nya. Si klien dan semua yang ada di situ jadi heran. Gak usah pada heran kali. Kayak yang belum pada ngerasain punya anak aja lu. Kalian doain aja biar nanti pas Kinanti lahiran, bayinya lahir dengan lungsur langsar. Iya kan guys? Sementara itu Marissa yang tadi dianterin Kinanti dan sopirnya akhirnya sampai salon. Marissa pun lalu mau masuk ke dalam salon. Namun si staff langsung menghadangnya sambil bilang, "Bu Marissa, owner marah banget loh sama ibu." Marissa kaget dan tanya, "Kenapa marah?" "Saya kan udah izin." Si staff lalu jawab, "Justru itu. Baru hari pertama kerja, tapi Bu Marissa udah izin. Owner kasih sanksi buat Bu Marissa." Marissa makin kaget dan tanya, "Sanksi apaan?" Si staff lalu jawab, "Bu Marissa disuruh jaga di depan salon. Jadi kasir. Ibu Marissa juga kena denda sesuai kontrak kerja." Marissa makin kaget. "Kok di depan?"
Saya kan manajer. Si staff jawab. Keputusan kan yang buat owner, saya cuma sampaikan perintah. Nerissa pun jadi panik. Sementara itu si keong racun yang mau mencelakai Kinanti lalu sambil menatap waspada sekitar, mengendap ke kamar Babang Gondrong. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince. Akhiri dulu sampai di sini. Biar kalian makin penasaran dan pastinya bakal terus mantengin tayangan sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Kira-kira apa yang akan dilakukan si keong racunan itu terhadap Kinanti? Lalu apa rencana busuknya itu berhasil mencelakai Kinanti? Lalu apa yang nanti akan terjadi sama Kinanti? Apa dia akan keguguran seperti keinginannya si keong racun itu? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang batu keranjang yang cuma jual tampang, gaya doang, padahal nggak punya uang, bisanya cuma ngutang namun maunya selalu disayang, digoyang dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron. Terpaksa menikahi tuan muda. Bye.